Wih, sehat Mas Alek? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ya biasa. Kenapa? Ya, jualan meskipun hanya seminggu sekali ya nggak apa-apa, yang penting konsisten. Yang penting konsisten. Pripun musim hujan ini untuk dagangannya Ya laris, bermacam-macam Mas. Sok jagung, ya sok omsetnya kedelai. gimana? Kan hujan kadang sampai dari pagi sampai sore. Ya kebetulan hujannya kan pagi sampai sore, malamnya kan terang. Jadi Oh alhamdulillah. iya. Itu. Dan Iya. kita itu selalu membawa cerita inspiratif nanti. Oh iya, Iya. Iya, Masih jelas seminggu no. sekali, ya. Seminggu sekali kita ngumpul di hiknya Mas Alek. Iya. Dan tentunya juga menghadirkan narasumber yang nantinya akan memberikan tausiah-tausiah. Gimana biasanya kan kayak gitu. Ini katanya kesininya kan karena pengusaha. Beda cerita berarti. Terus medek gue gitu. Aku ya medek kok. Santai saja, cara kita santai. Kita buka dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini seperti biasanya kita ngumpul ngobrol bareng di hiknya atau wedangannya Mas Alek dalam program Wedangan. Wedangan hari ini sudah diketahui di depannya banyak madu-madu, tapi tidak mau dimadu. Apa Ya belum tentu. Madu Aina dari Ngawi. Aina, Awi. Jawa Madu Timur. Aina Ngawi, Jawa Timur. Mas Wahyu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun perjalanan dari Ngawi sampai Mas Alek lancar? Alhamdulillah lancar ini hari ini pas terang Ada, Pak? ini. Oh, iya. Beberapa hari yang lalu kan hujan terus. Ya. Solo Ini juga. kok alhamdulillah. Pokoknya sesuai dengan Keinginan ya. doa-doa. Dan doa-doa kita. Meskipun tadi agak macet sedikit. Nggih, betul. Ini kan Nun Sewu Apa? beberapa waktu ini kan jalannya agak rusak lah, bolong-bolong. Yang terus terutama diperbaiki. terutama kalau kita melintas, teman-teman melintas dari Sragen ke timur, sekitaran Gontor ke timur itu nggih apa Iya. itu kalau malam itu nggih kan nggak kelihatan jalannya lubang-lubang. Niki Harus berhati-hati. nggih, perbaikan ini. Tapi memang ini akhir-akhir tahun, awal tahun itu nggak tahu ya kenapa jalan ini mesti rusak. Kan hujannya intensitasnya kan Hujannya gitu loh. tinggi, Le. Jadi Kamu merusak. kok berbaik sangka. termasuk apa itu muatan yang itu juga Muatan bisa yang penuh ya. Juga berpengaruh. Oke, mudah-mudahan lancar, berkualitas juga aspalnya. Terus sehingga untuk memperbaiki itu nanti seperti mobilitas cerita kan mobilitas seperti UMKM seperti ini bisa berjalan dengan baik. betul. Kan ini kan kulak pakai mobil, nyetor juga pakai mobil, transportasi kan gitu ya. Madu Aina cerita dong. Nggih. Ini Madu Aina ini sejak kapan jenengan punya ide? Nggih, jadi nggih, mulai. saya cerita sejarah dulu ini. Ya. Jadi Ya, historinya. nggih, kalau sebenarnya kalau saya memulai usaha madu ini sudah lama. Sebelum saya ke Kediri. Jadi saya memulai yang Aina ini ketika di Kediri. Nah, sebelumnya saya nggih banyak teman-teman ngaji itu juga saya beberapa waktu sebelumnya ngambil dari teman ngaji yang ada di Kerjo gitu. Nah, tapi saya itu waktu itu masih gini. Ya orang itu biasanya kalau beli madu mesti yang ditanya pertama asli mboten. Nah, itu sudah pasti. Itu wajib. Asli apa ora, terus murni apa ora gitu. Nah, saya kan menyampaikannya karena kita ambil dari Peternak. nggih, dari maksudnya pengepul bukan peternak nggih. Itu juga ketika kita niki asli mboten. Niki asli Mas gitu. Nah, saya pasti menyampaikannya niki karena saya ngambilnya dari teman ngaji. Jadi ya insya Allah asli. Nah, waktu itu pernah kejadian ini karena mitos ini Mas. Jadi mitos madu ini banyak sekali yang orang itu belum paham. Jadi kalau madu ditaruh di kulkas itu membeku berarti palsu. Gitu. Terus kalau madu dirubung semut itu palsu. Itu padahal ternyata mboten. Jadi tidak serta merta itu betul. Nah, ketika
Membeku itu. Oke, nah konsumen kita itu dia ya ngetes mengikuti mitos itu. Ditaruhlah di kulkas. Nah, membeku. Waduh, Sehingga langsung Ini palsu. Ini Kalau palsu. research di Iya, sana. iya. Akhirnya saya ganti madu baru lagi. Nggih, dari beliau menyampaikan asli ya. Ketika di sana ya membeku lagi. Tapi terus beliau kan ya udah Mas nggak apa-apa ngoten. Mungkin saya enggak tahu ya apakah nanti beliau itu terus kecewa atau apa, saya enggak tahu. Tapi belajar dari itu akhirnya saya berangan-angan saya ini suatu saat ketemu, saya pengen jualan madu tapi langsung ketemu dengan peternaknya langsung. Gitu. Memastikan. Iya, memastikan. Saya tahu sendiri, kemudian Proses ya kalau panennya bisa nggih kita bisa mengambil video kan lebih meyakinkan. Prosesnya. Ya, prosesnya gitu ya. itu. Nah, itu juga setelah saya kebetulan pindah ke Kediri. Nah, Kediri itu kan memang Pusat ya? nggih, banyak banyak peternak madu. Nggih, petani madu banyak. Terutama kalau di Kediri itu yang di lereng Gunung Wilis itu ada. Terus kalau di daerah Pare juga ada. Nah, ini kebetulan beliau Kampung Inggris itu ya, Pak? Iya, kalau Pare Kampung Inggris. Nah, kayak saya kan bekerja di lembaga keuangan syariah di daerah Kediri sana. Kebetulan saya pas ditugaskan ke sana, saya itu dengan teman saya, dengan marketing saya itu diajak, ayo, mari Pak kita mau survei ke calon anggota kita itu, beliau nanti mau pengajuan pembiayaan. Oh, pembiayaan. Gitu. Saya waktu perjalanan ke arah lereng Gunung Wilis itu, nah itu saya melihat ada kotak-kotak, bukan kotak-kotak, ada ya pokoknya peternak madu gitu. Oh, lagi ini kawasan madu Mas, aku wis wangen-wangen suwe aku pengen ketemu. Utuh marani sundut jenenge. Nah, teman saya itu, lah ini yang mau kita survei ini beliau petani lebah, anggota kita. Wah, masuk ini. Langsung Muncul saya dicinta ulang tembak. ketika saya ke sana terus ngobrol, ternyata sama memang untuk salah satunya modal usaha madu itu. Gitu. Nah, di sana saya terus moto-moto etalase madu beliau itu tak posting di status itu kok langsung Ada respon. asli Mas, asli ya. Dari mana ini? Saya tanya, ini asli, ini dari anggota kita sendiri. Istilahnya kalau orang bang ya ini nasabah saya. Gitu. Saya ini betul-betul peternak gitu, asli. Nah, mulai itu kok ternyata saya masang di status kok responnya kok banyak gitu. Mula-mula kan saya nyoba ambil berapa gitu, terus ternyata bagus. Terus yang minum itu juga ketika dia membeli madu saya, terus dia ngerasake kok cocok, berarti ya repeat order. Nah, itu saya memulai di Kediri itu 2018. Ya, tapi sebelumnya sekitar 2015 atau 2014 sudah yang saya ceritakan tadi. Cuma belum begitu intens dan belum punya branding. Oh, nama belum ada? Belum ada. Itu gimana sistemnya? Ketika saya di Kediri itu pun sebenarnya belum punya branding. Saya masih Polosan kayak gini. Iya. Saya pernah masih numpang produknya beliau. Atas pakai misalnya ada namanya juga ya. Kayak PIRT-nya dan lain sebagainya, saya numpang beliau. Nah, kemudian saya setahun kemudian saya mencoba ngasih tak kayak merek lah gitu ini. Tak stikeri gitu IAP. Nah, saya mencoba itu membuat stiker itu dikasih nama sudah kasih nama Aina, tapi belum resmi saya belum terdaftar. Cuma saya kasih nama gitu aja. Kayaknya kok polosan dengan yang ada namanya lebih ada menarik, stikernya gitu kok kayaknya lebih meriah, ada stiker gitu brandingnya itu. Nah, mulai itu saya terus kemudian ketika panen saya ikut panen itu pertama kali. Panen itu di daerah Ngetos yang dulu pernah longsor di Nganjuk itu. Nah, sebelum longsor itu saya sempat panen madu rambutan di sana. Nah, itu mulai semenjak saya ikut panen kemudian saya video itu alhamdulillah
mulai Tambah yakin nggih, ya, orang anu, mulai customernya banyak tambah nggih. yakin. Mulai istilahnya Mulai apa tahu, itu mulai paham, ya. personal brandingnya itu sudah ada. Oh, Mas Wahyu Madu gitu. Mas Wahyu Madu itu sudah ada itu. Mulai itu. Nah, saya inten. Ya sejak itu. Oke, alhamdulillah. Apalagi pas corona itu. Oh iya, situasi Itu, dan jadi kondisi ada mendukung. kita hikmahnya ada hikmah di balik corona itu ya. Apapun Para penjual madu. Laris ya pada saat itu ya. Alhamdulillah. Nah sekarang Mas siapa? Mas Wahyu Madu. Gini Mas. Personal brandingnya udah gitu. Kalau jualan seperti ini, jenengan ambil langsung atau dikirim? Saya ya beberapa kali ada Ambil langsung, ada beberapa kali dikirim. Dikirim. Tergantung. Jenisnya kan beda-beda ini. Nggih, Ya, banyak. jenengan Yang ada di Jadi, sini. ini kalau yang kuning ini madu Kaliandra. Ini Kaliandra. khas ini. Khas madu. Jadi dia ini warnanya itu pasti kuning kalau Kaliandra. Kuning atau semi kehijauan. Kaliandra itu pohon Kaliandra itu. Pohon Kaliandra. Nah ini biasanya adanya pasti di lereng gunung, di tempat yang dingin-dingin gitu. iya. Kaliandra. Nah itu, Kaliandra. nah ini Kaliandra. Ini rasanya kalau saya ya, Mendefinisikan. kan di antara madu-madu yang lain itu ya paling enak Top itu. Kaliandra. Manis, nggih, enak gitu. Apakah juga paling mahal juga? Ya Bisa jadi. kalau bisa tergantung ini. Kita mahal dan ndaknya itu tergantung barangnya. Oh, gitu ya. Jadi kalau misalnya madu itu sebenarnya ketika suatu saat melimpah gitu, ya sama lah kayak barang lah gitu. Terus, Tapi kalau kalian ada lagi? lain, saya samakan. Ini multiflora. Nah, Multiflora. multiflora itu biasanya ini Mas, dari beberapa nektar. Kita kan misalnya kalau ciri khas madu ternak itu kan karena dia di ngon itu berdasarkan musim bunga. Kalau tadi yang saya sampaikan misalnya di Nganjuk waktu di Ngetos itu musim rambutan kita bawa ke rambutan. Kalau randu nanti misalnya kayak di Pasuruan, di Pati itu nanti bawa ke sana. Berarti pindah-pindah memang. Pindah-pindah. Ya? Oh, kotaknya itu tadi. Jadi glodoknya. nggih, kalau ada kadang orang tanya, "Mas, aku pengen nenggoni jenengan arep ndelok kotakane." Nggak bisa. Nggak bisa. Nggih, Itu karena pindah-pindah terus ya? nggih, Nggih. mobilisasi terus itu. Di mana yang musim bunga ditanami. Nggih, ya, tergantung musim bunganya. Terus kayak ini misalnya Apalagi yang disediakan. ini ada mangga, berarti nggih dari nektar mangga. Agak pekat ya kalau mangga ya. Nggih. Mangga itu ciri khasnya mangga, akasia itu gelap. Nah, kalau akasia ini yang paling banyak dari Sumatera ini. Oh, Sumatera. Nggih, Oh, sudah khas ini nggih, daerah Jambi itu kan ada akasia. Pohon akasia. Nggih, terus ini ada madu wijen. Nah, madu wijen ini kayak gunungnya gitu. ya baru dengar kan? Nggih. Ini Gunung Wijen. Bukan Gunung Wijen, itu kawah Ijen itu kan. Kalau Wijen ya sama, kita kan Sing ini ku. Ini Wijen ini. tapi dari bunganya Wijen. Nanti kalau misalnya pengen tahu seperti apa toh pohon wijen itu atau bunga wijen nanti bisa di browsing. Nah itu Google. terus ini randu. Kaliandra. Terus ini madu Ini randu atau rindu, Pak? randu. Itu berat ya. Iya. Itu berat. Terus ini Itu madu hutan. Madu hutan itu gimana juga definisinya madu hutan itu? ya kalau madu hutan kita biasanya dari Sumatera. Memang kita dari Hutan Sumatera. dari berburu anu ke sana, hutan. dari orang Sumatera sana. Kita kan punya link Link yang ke di sana, sana. yang misalnya dia menyediakan madu hutan itu berarti kita ambil dari sana. Alhamdulillah. Nah, ini sebagai gambaran ya. Nggih. Ternyata banyak sekali jenisnya. Jenis Nggih. madu. Tadi yang multiflora tadi saya lupa mau Nggih, menjelaskan. Jadi gimana? kalau multiflora itu misalnya kita kayak kemarin yang tanggal 3 kemarin kan saya baru panen di Nganjuk. Di daerah Wilangan itu. Apa itu? Itu kayu putih. Oh, Oke, dari kayu putih. pohon kayu putih berbunga. Nah, itu ya. Pasepro gitu ya. tapi ya enggak isis-isis gitu. Kalau itu kan yang disuling kan daunnya. Kalau ini Disuling dia
Diseling. Jadi nggih, nah itu kebetulan ketika biasanya kan peternak itu paham. Oh iki full kayu putih, iki ketoke enek kecampuran. Nah, seperti yang ini kemarin itu multinya antara kayu putih dengan sengon. Ada sedikit campuran, ada kelengkeng sedikit gitu. Oh, makanya dikatakan Oke, kalau itu biasa multi ya. multi sehingga kita ndak bisa mendefinisikan murni randu atau murni kayu putih itu kan dilihat dari rasa. Nah, makanya sehingga multi ada lebih dari satu bunga gitu. Nah, kan untuk apa jenenge tawon ya. Lebahnya itu lebahnya kan juga tidak bisa kita tanya memang Mama apa mama Sorry, ranti KTP. tapi bisa dicium dirasa. Nggih anu dirasa. Madu kan dirasa itu ya. rasane iki misalnya khas kok kita kalau terbiasa minum madu itu kan iki randu. Misalnya ada pedagang Mas madu randu kok kita kalau sudah terbiasa bukan madu randu kok diomongin randu konangan. Dari aromanya dari rasanya jelas. Jadi madu harus hati-hati sesuai dengan sanatnya ya. Iya kan? Kayak habis itu sanatnya harus jelas berarti jenengan ambilnya dari mana? Ambilnya dari mana? Terus sampai glodoknya. Ayo kita ke sana. Yuk. Langsung no. Apa? Mas. Kita lihat no. Gunawan dados. Woi. Kayu putih ya? Ini yang kemarin yang kayu putih itu di Wilangan Nganjuk. Untuk penangkaran ratu tadi. Ini terinspirasi dari nama Ainan yang nopo niku. Anjay. Jadi Aina ini nama anak saya yang nomor 2. Nomor 2. Namanya Mardiah Nur Aina ini. Saya ambil panggilannya kan Aina, saya bidadari di surga itu. Nggih, Pak. Nama bidadari di surga. Ainul Mardiah. Ainul Ya. Harga? Nah, kalau kisaran harganya. Ya, harga ini mulai dari kalau yang besar-besar ini termasuk yang botol marjan ini 120. Botol gitu aja. Beling. Botol panjang beling ini ya, botol kaca ini. Ada nih kok. Apa itu 120. 120. Ya, terus sama ini juga? Sama. Kalau yang Tapi jenisnya kan beda-beda, Pak. Jenengan sama rata kan? yang madu hutan beda. Madu hutan ya selisih 5.000. Oh, 125. ini yang paling mahal. 600 Meskipun yang paling gram. enak Ini yang itu. 600 gram. Kalau yang kecil ini yang botol kaca kecil ini Kaca kecil 40. 40. 40. 40. Yang ini Yang itu Sama. Oh, ini 65 itu. 65. Ya. 65. Ukurannya berapa itu? Yang Yang ini 300, yang ini 600. 300, Oh, ini 600. Oh, anunya. separuhnya ya? J.
Stikernya sing anu kok iki semene 600 kok ya 600 berarti ini Itu tulisannya Pak. 600 gitu. Anu itu nyetikere anu karo gelangan. Berarti ngeditnya. Kleru jiko stiker. Nah, itu ya. Jadi ini warnanya beda-beda, rasanya beda-beda, harganya hampir sama ini beda Warnanya seperti yang di surat An-Nahl itu kan gimana? dari perut lebah keluar cairan yang bermacam-macam warnanya dan rasanya juga berbeda-beda. bermacam-macam. Obat ini. Ya, berarti ini sudah total berapa tahun nih jenengan? Saya ya kalau resminya yang saya bekerja sama langsung dengan petani itu dari 2018 sampai sekarang berarti 2025 tambah 5 tahun tambah 3, 8 tahun. Udah 8 tahunan ya? 8 tahun ya udah cukup. Ngirim Tadi kan penjenengan masih kerja di tadi di lembaga tadi. Lembaga tadi. Gimana? Sampai sekarang masih atau memang Masih. Oh, masih. ya nyambi sambil ini. Ini ya kan kita mulai mencoba ada timnya lah. Kalau kita ada tim kan tidak semua kita kerjakan. tim apa saja yang jenengan siapkan untuk ini perusahaan ini? Iya, tim untuk marketing, yang membranding ini, kemudian yang membuatkan iklan itu juga ada. Di sosmed juga? Iya, sosmed. Ada. Ya, Apa sosmed belajar lah. Kalau di Facebooknya ada, ya masih nama saya sih, masih Facebook saya. Facebook Wahyu, di IG ya masih saya. Wahyu Mahindra gitu ya. Nomornya jenengan? Nomor yang bisa dihubungi? Nomor HP saya. Nomor HP-nya? 0819 527 66 155. Saya ulangi lagi 0819 527 66 155. Ketok lho koyo ngono kok tidur. tutupan kamera kok. Oh, tak kira wis. Kalau di pemirsa kelihatan ya. Oke, nomor di bawah ini bisa dihubungi untuk mendapatkan madu-madu berkualitas dari Ngawi. Ngirim kemana saja, Pak? Saya yang pernah itu ke Kalimantan itu di Batu Licin, kemudian kalau Sumatera itu daerah Sorolangun. Sarolangun. Ya, terus yang lainnya kalau wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sudah kita kirim. Bisa juga ketemu langsung COD. Iya, bisa. Biasanya kalau yang lokalan kan sambil Mas ketemu nanti kalau pas Ahad pagi. Sekalian. Kalau pas kelompok atau misalnya ya di mana-mana pas saya berangkat kerja bisa juga gitu ketemu. Kalau testimoni dari pelanggan selama ini gimana, Pak? Kalau dari pelanggan kayak yang pernah cerita itu ketika mengonsumsi madu akasia itu pernah. Jadi itu dia cerita dia itu gejala stroke. Gejala stroke kemudian apa itu? Robin minum. Jadi ikhtiar minum. Kalau orang kan kadang madu hitam gitu. Oh, madu hitam. Nah, ketika kita kasih itu alhamdulillah dia merasakan tadinya tidak bisa jalan, itu bisa jalan. Jadi manfaatnya terasa ya. Itu ya sepenuhnya tetap kesembuhan dari Allah, itu ikhtiarnya saja. Terus ada madu pahit itu juga, itu dia dari misalnya karena beliau rata-rata pengonsumsinya itu yang sudah agak lansia ya, sepuh itu menyampaikan ya badan jadi enteng, maksudnya enak untuk beraktivitas itu yang tadinya misalnya mungkin rotok longkrah itu jadi nyaman gitu.
Apalagi ini Gimana, juga menjelang puasa biasanya begitu ya. Jadi untuk kadang-kadang stamina. untuk stamina sih bagus juga gitu ya. Sebelum sahur itu. Mau atau kulaan ketika oleh sahur. didol sisan. Panjang ya, Monggo. melayani grosir. Open reseller ini. Reseller ini Pak. Ada Kan grosiran. lintas provinsi nanti ya. ke Jawa Tengah ya. Iya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ada ketentuan khusus nggak untuk reseller? Ada. Ambil Kita berapa kan- gitu? Untuk reseller itu ya minimal itu ambil 2 botol itu sudah boleh. Wih, Dua motor dari saya. praktis lah. Tapi nanti kan dia ketika kita masukkan di grup kan ada ketentuan-ketentuan yang lain. Kalau yang orang biasa hanya jualan hanya beli 2 botol kan biasa itu. Tapi kalau dia sudah nanti nggih berakat menjadi reseller berarti nanti kan ada ketentuannya. Ada target. Nggih ada nanti Minimal harus gitu ya. nggih. Sekarang udah berapa reseller yang jenengan koordinir? Saya tak lihat dulu. Iya. Dilihat di grup berarti oke berarti. Berapa? 170. Belum ada. Masih. Ya tak lihat dulu. Lah apa pengen lek dicoba no lek nek pengen lek. Oke. Beli aja enggak apa-apa. Dirasakan juga boleh. Monggo. Tester Terus yang ini yang kok muntuk ini apa? Oh, oke, nah ada busanya itu ya. Gun jika rasa ndak Gun? Iya, sebentar. Itu kalau untuk itu kan gas ya. Nggih. Rata-rata kalau madu mentah. Untuk, oh, iya, Madu mentah itu yang mentah itu yang langsung tadi lah. Dari panenan itu nggih munduk. Karena kan pertama kadar airnya. Nggih, itu masih ada. Terus apa itu bakteri yang untuk apa? Fermentasinya itu ada masih. Berarti ada unsur airnya masih tetap ada. Unsur glukosanya juga ada, Pak. Ada kalau madu kan Ya, dia tetap ada, selain glukosa ada fruktosa. Fruktosa itu fruktosa? gula buah, gula dari tanaman. Oh. Nggih, seperti Iya, itu wajar sekali nggih, itu. kalau glukosa kan dari tebu. Nah, kalau fruktosa itu nggih, Fruktosa, seperti ya. buah-buahan itu dari bunga itu fruktosa. Fruktosa namanya. Fruktosa. Fruktosa. Oke. Nggih, alhamdulillah ada Sini. 16 ini. 16 ya. Reseller. Wah, Tersebar Dan baru 16. di Ngawi sekitarnya. Jawa Barat ada. Jawa. Jawa Timur ada. 17 nanti Alek ambil lah. Jawa Tengah ini nanti ada enggak ini? Jadi 17 ya Alek kan Mantep peluang. pengukuhan. Peluang. Oh, peluang. Akhirnya pengukuhan. Ada Jawa Tengah ada. Jawa Tengah ada. Jawa Tengah, Jawa Barat, Solo. Jawa Timur. Solo kok di Penggemar awali. Solo. Solo monggo. Solo kebetulan belum ada ini. Wah, belum ada ini. Kesempatan loh gitu. Kan saya Foto upload. nggih upload saja. Kalau Itu kan bentuk ikhtiar kita. ngirimnya dari jenengan bisa? Bisa. Saya kan rata-rata enak teman-teman kan kayak gitu. Teman-teman itu yang misalnya yang terutama kayak yang di daerah Jawa Barat itu kan dia tinggal Mas tolong kirimkan ke alamat ini gitu udah. Gitu. Nanti udah kita packingkan sekalian. Itu sudah ya, masuk Iya. reseller ngono ya. Iya. Oh ya penak ya. Iya. Peluang ini. Ini kendemian yang ngomong ngono lho, bismillah. Itu kalau tidak salah madu wijen itu. Mana? Iya. Iya nganggo Ya, wijen kalau kayak ini gitu. randu ini. Itu wijeninya itu. Enak lek. Enak. Ada Dan, nganggo sendok dan aja. rasanya kan kalau dari nektar itu kita tahu. Jadi madu itu. Nah ini juga tak sampaikan informasi ya Iya, edukasi, edukasi. untuk para konsumen madu itu kadang menyampaikan seperti ini. Nek madu ternak biasanya dipakani gula gitu. Apa iso? Dipakani gula gitu nah. Sebenarnya itu sudah umum dikasih makan gula itu. Tapi dikasih makan gula itu sebenarnya dia ketika tawon itu dia ndak bisa mengambil nektar. Terutama misalnya musim paceklik hujan itu ya. Itu kan bunga pun juga rusak gitu. Nah, itu tawon
otomatis dia harus dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan mati. Berbeda dengan tawon liar. Kalau dia nggak dikasih makan kan hijrah kemana gitu. Bikin tawon das barang gitu. Tawon das gak enak mati nih. Enak air matane ning entup. Nah, ketika seperti itu paceklik itu baru petani ngasih makan gula. Dan itu ternyata operasional untuk itu juga mahal. Bisa sampai ratusan juta. Nah itu kayak modal kok ya. Jadi nanti ketika sudah musim bunga baru kita dingon lagi. Tapi itu juga menghasilkan madu sebenarnya. Iya. Yang dikasih gula itu menghasilkan madu, tapi kan dimakan dia. Sebenarnya kan madu ini kan makanan tawon itu. Untuk dia nyari madu kan arti pangan kanggo anak-anaknya. Nah, tadi kan ketika saya ada di video tadi yang ada koloni-koloni itu kan ada yang sarangnya itu tertutup itu, ada yang tertutup itu anaknya itu. Nah, ketika nanti dia keluar dari ketika netes itu kan kita keluar dia akan nyesepi ini madu itu, akan makan itu. Sebenarnya untuk itu. Untuk itu. Terus kalau yang namanya royal jelly itu, yang sering orang bilang royal jelly. Kan produk tawon itu ada bipolen, ada madu, royal jelly, propolis. Nah, kalau yang royal jelly itu makanannya ratu. Warnanya kekuning-kuningan gitu. Royal jelly. Itu istimewa itu. Maksudnya nutrisinya bagus sekali. Cuma royal jelly ini kelemahannya dia nggak bisa seperti madu ini. Dia harus fresh terus di situ. Ketika nanti keluar dari diambil itu harus ditaruh di suhu minus, harus di es dulu. Kulkas, ya. Taruh di kulkas. Kalau enggak itu nanti kandungannya hilang. Dan itu memisahkan antara bipolen, royal jelly sama gimana? Nah, kalau bipolen itu kan sebenarnya kan tepung sari itu. Kadang kita melihat ada peternak lebah itu angonnya di jagung-jagung gitu. Nah itu dia ngambil tepung sari. Tepung sari itu makanan dia. Madunya itu termasuk makanan dan minuman dia. Gitu. Nah ketika dia di tepung sari itu kan nemplek ketika mencelok itu kan di kaki-kakinya lebah itu kan masih ada. Nah itu dijaring oleh peternak. Dia kali meneh gitu kan, kalau peternaknya dicibo bipolennya gitu. Sakit ya? Gitu. Ya, itu disediakan untuk manusia. Iya, manusia memang diberi kecerdasan itu. Nah, diambil itu tepung sarinya itu, bipolennya. Kalau yang royal jelly yang tadi makanan untuk ratu itu. Itu juga bisa dijual ya? Bipolen. Terus kalau tadi yang saya sampaikan ada yang video terakhir tadi ada apa itu lubang-lubang itu dia bikin ratu. Jadi kalau lebah ternak itu namanya Apis mellifera. Kalau yang hutan itu Apis dorsata namanya. Yang tawon gung itu. Kalau yang tawon glodok yang kecil-kecil yang liar itu cerana. Apis cerana. Nah, kalau tawon mellifera itu sebenarnya aslinya bukan Indonesia, itu impor. Ya, impor dari Australia atau siapa yang bawa itu dulu ya? Iya. Jangan nggak diajak. Nah sekarang itu kita udah bisa bikin. Dulu kan namanya misalnya F1 gitu ya. F1 itu yang asli impor itu harganya 35 juta gitu misalnya satu. Kalau yang sekarang kita udah bisa bikin. Ya tadi ratu aja bisa dibikin. Bikin ratu itu bisa. Kok bisa boleh? Nah, itu manusia itu kecerdasan manusia tadi. Kalau tumbuhan itu ya iso disetek, iso di opo cangkok, iso kali untuk dan itu enggak masalah orang ngakali kan sana. Betul. Kayak balahan. Bisa dicandagel. Nah, itu alhamdulillah. Berarti memang orang mau beli madu jenengan edukasi juga seperti ini. Betul. Karena banyak sekali apa itu salah kaprah tentang misalnya ya tadi ya saya sampaikan madu di kulkas terus dipakai korek, pakai tisu dan lain sebagainya itu kalau pengen asli itu ya
dulu di Ahad pagi saya nek kowe pengen asli ya moro langsung roh dhewe gitu. Atau kita Sanatnya jelas. nggih, atau kita sudah paham lah, oh, teman kita yang jualan misalnya Mas Fauzan. Mas Fauzan misalnya jualan madu. Saya yakin tidak mungkin dia menipu lah. Saling beliau nggih asli lah gitu. dipercaya. Salah satunya itu. Nggih. Ataupun ya kapan-kapan ayo takjak ngecek ya Ya, panen boleh, barang. nggih, bisa. Gitu. Seperti kemarin tuh saya ajak ini, reseller saya ajak. Ayo tak ajak, anu panen, ken engko nek awakmu ditakoki karo customer iku Terus ketemu aku langsung. ngerti, nggih. Aku manen yo Ndak langsung. bingung nggih. Itu aja yang video itu aja masih kadang ditanya iso ta awakmu bedakno tawon apa madu asli karo ora gitu. Ya, bisa no lah tadi kalau kita langsung itu kan kena. Langsung ya iso dirasakno gitu. Yang penting kita ada perbandingannya. Oh, dirasake kita pernah minum sirup, dirasake kita pernah minum madu, nah kan Nggih. beda. Nah, Atau oplosan. Nggih, nah, yang tadi hati-hati. misalnya kayak madu yang asupan gula tadi ya. Nah, kalau yang biasanya kalau saya ngobrol-ngobrol itu dengan beliau yang peternak itu yang pakai asupan gula itu biasanya yang dia punya kontrak industri. Jadi dia setiap bulan harus ada target harus masuk ke pabrik gitu, berarti kan harus menyediakan itu. Itu ya madu. Maksudnya keluar dari perut lebah, cuma Tadi harus dari pakan tadi gitu. Dan anu kok rasanya beda. Nek kalau lewegine itu legi nyetak gitu ya. Lewegi gitu. Lagi gini apa nyetak? Nyetak itu nyetek ya nyetek. Nyetek nih nyetak gini. legi bianget itu bianget. itu biasanya ya Pakan, tadi di pakan. Kalau yang kayak gini manisnya itu ya Alami. yang enggak manis banget gitu enggak. Yang karet ada nih, yang karet. Yang karet Gelap. tidak ada ini. yang di rumah itu saya ada multi karet semi kopi. Ya, jadi Tulisannya juga kayak gitu. ya, saya hanya kadang tak jelaskan misalnya multi ini ada dua ini Bu, multi karet semi kopi sama ada kayu putih semi sengon gitu kadang tak ceritain. Yang saya malah pernah panen di Kerjo, Mas. Kerjo Karanganyar ini. Kerja. Itu karet atau itu? ya sebenarnya kita kan mau nyasar karet, Karet, mau panen mau madu karet. Ternyata di situ pas durene kembang, alpukat kembang. Jadi campur-campur. ketika kita rasa wah ini Kok enak durian nggih, ini? kalau karet kan tidak mungkin warnanya hitam. pasti gitu. bening. Nggih, yang membuat hitam itu dari bunga durian dan bunga alpukat tadi. Ada unsur durian jadi mahal loh ya. Ya enggak sebenarnya. Juga. Itu kan ya terserah dia mau itu juga hinggap enggak ada kemana. aroma durian. Malah kalau bunga durian itu langu, Mas. Nggih, saya pernah merasakan apa itu madu yang bunga durian itu saya kurang suka sih. Nah, Dolang. nggih, Apa, langu ya? agak Bau. langu gitu nggih. Langu dirasa atau dibau? Nah, kalau dirasa tetap manis, tapi aromanya itu langu gitu. Nah, itu. Tinggal seleranya seperti apa. Iya. Cara minum madu yang baik. Ya, kalau menurut jenengan. Kalau Ini kan tadi pernah kita Iya. coba ini, coba pakai sendok. Kalau saya sih tidak ada ketentuan cara minum madu yang baik, tidak ada. Kita minum langsung juga boleh, bisa. Kasih air juga bisa, tidak masalah. nggak itu. masalah. Oke. Yang penting Kalau dikonsumsi. yang terlalu kental gitu, nah itu bisa mungkin dicampur dengan air supaya lebih mudah Minumnya. terurai di tubuhnya itu juga nggih, salah satunya itu. Cuma justru saya Yang penting kalau madu itu jangan dengan air panas, Mas. Kenapa? nggih, nutrisinya mati nanti. ya. Hilang Mas nanti. justru pakai Ya anget aja. es malah. Es itu gimana? Es nanti madu. jendel. Malah Ini juga sih udah dulu. jenengan maaf Cuma nanti dikasih es. Pliket-pliket nanti. Ini betul lah, ini pakai kafur, kasih air, atau Nah, langsung kecuali sendok. ini sudah jenengan udah jenengan kasih es nah. Enggak apa-apa. Ini udah mencair ya, Iya, gampangnya. kasih es, Kasih gitu. es, tambah seger. Gitu
Itu ya menyehatkan. Jadi setiap hari juga minum madu, Pak? Iya dong. Tinggal ngesak-ngesok gitu. Ya nyicipi kan nyicipi terus lagi kurang piye nyicipi. Oh, kalau kulaan berarti jerigenan besar-besar itu ya, putih itu ya? Satu kintal, 2 kintal gitu kalau kita ngambil. Iya. Karena juga kita apa itu terkait ini juga ya. Apa itu Gimana, kalau kita ngambilnya hanya beberapa gitu kan rugi di Transport ya? transport, kemudian juga nanti mungkin dari beliau sendiri naik gak oke pisan kan juga gimana gitu. Bingung sih Ini ambil di satu tempat atau satu orang atau banyak orang, Pak? Di satu orang, yang paling banyak satu orang. Satu Tapi orang, ya? kayak madu hutan ini kan saya berarti kan Ini Sumatera tidak ambilnya. iya, dari Sumatera. Gitu. Berarti sana stoknya selalu ready ya Pak, yang dari ternak itu. Nah saya karena untuk menjaga kualitas tadi saya ini nggak selalu madu saya itu selalu lengkap variannya. Varian, Nih, ketika nanti beliau tidak ada stok saya ya nggak gitu. Saya lebih percaya dengan beliau lah gitu karena beliau karena sudah ya Udah lama udah ya? lama terus beliau juga menyampaikan pernah ngobrol-ngobrol saya ndak mau Pak mau main-main yang istilahnya dikasih asupan terus tak omong ke ini madu nektar atau apa ndak mau ya mencari yang mencari keberkahan lah saya gitu. Jadi termasuk beliau itu masih ya tradisional gitu. Maksudnya? Tradisional itu tidak sampai seperti mungkin peralatan-peralatannya kalau kita melihat di konten-konten kayak gitu kan langsung ketika habis panen ada apa itu alat-alat ini langsung diuji kadar airnya dan lain sebagainya gitu ya kita sementara manual ini apa adanya diengkol gitu panen aja diengkol semuanya masih diengkol cuma kan ada kadang kalau kita melihat di misalnya di Instagram atau apa itu kan banyak yang untuk ya itu dalam rangka meyakinkan. Memang ya bagus itu supaya orang lebih tahu habis dituang langsung dikemas langsung cekrek langsung di apa itu di plaster di plaster atau apa terus kemudian langsung dicek kadar airnya itu kan ya mungkin ya terkendala mungkin kalau saya ya biaya misalnya kayak undang lab dan lain sebagainya itu. Jadi ya kita yang penting kita madu langsung sanatnya jelas gitu jelas kemudian ketika kita memang panen nektar ini terus disebutkan juga disebutkan makanya kita kasih stiker itu jenisnya apa jenis apa. Kalau musim-musim sekarang yang banyak apa madu mungkin musim hujan ya gitu. Ya karena ini saya kalau musimnya apa madu paling banyak enggak bisa menentukan. Pokoknya kadang kan madu ini kan bisa jadi stok yang panenan tahun lalu juga gitu nih. Madu ini tahan sampai 3 tahun atau 4 tahun masih tahan. Jauh ya. Jadi madu ini kan sebenarnya dia memang pengawet dia, pengawet alami. Jadi jenengan misalnya naruh apa gitu di dalam madu itu, insya Allah awet itu. Daging misalnya jangan taruh lumuri madu, udah ditutup gitu aja, nggak usah di freezer, tahan dia. Nggak akan membusuk. Wah luar biasa ya, berarti memang mungkin zaman dahulu pakai itu salah satu sarannya. Pernah dulu waktu almarhum Dokter Jose Rizal yang dari Mercy itu kan waktu beliau cerita ada kejadian di Ambon itu waktu beliau jadi relawan Mercy kan ada yang karena anestesi dan lainnya sudah nggak ada obat-obatan nggak ada kan hanya pakai madu itu jadi setelah operasi langsung diolesi madu itu ternyata juga gaduk merekat kulitnya itu jadi merekat lagi gitu kan. Berarti kan memang ya betul ya dia memang penyembuh itu obat. Selain diminum juga dilumurkan itu. Dilumuri. Kalau orang ingin mencoba usaha seperti jenengan, gimana itu? Bisa ya. Ikuti saja saya. Mau usaha berdiri sendiri atau misalnya
dengan saya juga boleh. Nama ini jenengan. Nggih, saya itu ada juga nyetoki ngirim madu ke orang yang dia punya branding sendiri, punya brand sendiri. Jadi gitu. kulaan ke saya, terus nanti Polosan. nggih, polosan langsung, berarti kan dia kulaan berapa? Kalau misalnya mau kiloan itu minimal 10 kilo bisa saya layani. Oh, 10 kilo. Minimal, terus nanti paling. dikemasi sendiri. Nggih, beliau gitu mau ya. ngemasi sendiri silakan. Wah, iya gitu. Iso. Grosir berarti ya. Jadi ada juga Pengembangan yang usaha. minta sudah dikemasi kayak gini, tapi jangan polosan. dikasih stiker, Oh. boleh. Bisa juga kan Bisa jenengan? juga. Nanti di sana dia punya merek sendiri, tempelin lagi. Iya, betul. Kemudian kalau untuk mengurus Gimana, Leng? perizinan ini, Oh, ini iya. barangkali juga Nggih. para pemirsa ini kan nanti Nggih. punya bayangan sulit atau enggak sih, Pak? Kalau sekarang ini alhamdulillah untuk pengurusan kayak PIRT, NIB itu kalau kita misalnya mau gabung di komunitas UMKM itu banyak. Sekarang udah mudah. Mudah, ya. Jadi dari Kementerian Koperasi pun juga beliau memfasilitasi. Ayo yang sing urung duwe produk-produknya urung enek PIRT diajukan gitu. Saya mengurus izinnya ini 2021. 2021 ketika ya waktu corona itu kita mengikuti penyuluhan kesehatan dari dinas kesehatan. Nah, dari dinas kesehatan baru meloloskan untuk keluarnya PIRT dan sertifikat penyuluhan pangan dan apa gitu nih dari dinas kesehatan itu lolos Uji ya. pangan itu. Nah, kalau PIRT kan kelasnya kita masih industri rumah tangga. Industri rumah Kalau yang nanti ngurusnya sampai yang BPOM dan lain sebagainya itu memang agak Cakupannya meluas lah. luas. Nah, itu tapi kalau kita misalnya mau memasarkan di kayak misalnya di apotek atau di toko-toko yang ternama itu memang dia minimal sudah ada izinnya kayak gini, ada PIRT. Minimal udah cukup ya. Oke. Kalau nggak ada, beliau tidak berani karena tadi ya takut resiko ndelalah misalnya Tidak. mendemi atau apa itu kan bahaya kan nanti dituntut dia. Belalah. Oke, tapi kalau sudah ada ini kan ada pertanggungjawabannya. Misalnya dilacak kan, oh ini PIRT ini jenenge iki. Pengalaman pendian ngurus ini berapa lama biasanya? Saya seminggu. Seminggu udah jadi? Ya, jadi. Iya, Lex, sekarang itu seminggu pemerintah cepat. memberikan banyak kemudahan bagi UMKM untuk Iya, mendapatkan betul. izin-izin. Yang ayam itu sudah sudah. Ya sudah lah, sertifikasi halal. Oh iya, termasuk halal juga ada. Ya ini sertifikatnya halal sudah. Ini enggak sembarangan nempel di sini. Ya, makanya. Ini ada nomornya. Ada sertifikatnya dikeluarkan dari pemerintah Republik Indonesia. Gitu. Kalau yang Sama izinnya ini. sertifikasi halal untuk produk pangan seperti ini mudah. Tapi kalau yang sembelian itu memang beda, Mas Fauzan. Jadi nggih ada anunya Kan sendiri. diteliti. Nggih, Terus dicek yang disembelih, rumah. yang menyembelih itu punya sertifikasi halal tidaknya gitu. Jadi lebih detail. Terus biayanya juga lebih mahal dibandingkan yang Biasa makanan. Ilham mahal. Eh? Ilham mahal kan. Itu penjualan ada sembilan. proyek pemerintah. Jadi ada orang yang memang diutus oleh pemerintah untuk membantu warga dan memberikan kemudahan gratis. Tapi ada kuotanya, habis itu bayar. itu semacam nek Di Jawa Tengah itu? sertifikat Prona mungkin ya kayak kita bareng-bareng gitu program lah. ya program dari Itu program. Program. Program habis itu berapa juta UMKM itu dibatasi. Habis itu selesai. Orang ingin daftar lagi setelah itu ngurus. Kalau menurut Benjamin, Iya, antara mengurus ini penting usaha melaku sik terus ngurusin nanti carry atau ini barangkali ngurus sik terus nanti melaku berikutnya ini nek menurut Benjamin saya ya. melaku dulu Melaku dulu, jalan Melaku dulu. Usaha itu kuncinya di situ. Jalan dulu. gue mau datang ngurus-ngurus kuwi Ora mlaku-mlaku. wis kadung ngurus tribake usahane gak situ. Wah, Nah, itu kan belai bagaimana? Belai. Istilahnya Jawa Timur ya. Ya ilmu ini nggih ilmu titan Pak nih. Misalnya
oh ini madu ini khasiatnya ini, madu ini khasiatnya ini, ada nggak? Misalnya riset sendiri lah atau niteni gitu? Kalau saya yang baru niteni itu yang madu yang hitam-hitam ini, Mas. Yang gelap-gelap ini kan dia antioksidannya tinggi. Oh malah bagus ya? Enggak. Jadi waktu Ahad pagi beliau Ustaz Ja'far itu kan cerita yang kalau cirinya madu itu yang kaya antioksidan itu terutama yang warnanya gelap. Gelap alami loh ya, bukan gelap misalnya gelap kan ada madu hitam itu yang dia dicampuri, misalnya dicampuri propolis terus habatus sauda atau misalnya apa putrawali atau misalnya kayak gitu. Nah, itu madu hitam kalau itu harus dicantumkan itu memang kombinasi. kombinasi. Bukan monokarma ya. Mereka ya kudu enek keterangane kalau Tadi kan juga ada madu perkasa juga. mana? Iya tadi di video tapi bukan yang di sini kok. Di sini enggak saya tampilkan. Nanti malah Nanti aja di belakang layar. Kita masalah kita masih ngincer gitu. Iki wis ngincer kuwi ini ya, Pak. Artinya kan termasuk Kok jendiram lo ya? Kok jendiram lo ya? Aku ora patah ngang sing gawe videone kaya. Oke, Pak, terakhir. Nah, kita sudah berada di akhir jumpa kita. Nah, kayak lho kayak tondo yang ngono kan tahu. cepet terasa ya. Iya, Kerasa. apa pesan-pesan jenengan bagi para pengusaha madu yang ingin berusaha di bidang madu atau secara umum mengawali usaha apapun gitu. Apa yang harus dilakukan? Ya terutama untuk teman-teman UMKM itu ketika kita punya niat atau punya keinginan untuk usaha itu kita yakin lah gitu, yakin insya Allah pasti ada jalan gitu. Jangan ragu-ragu. Seperti saya dulu juga, wah kok madu larang terus payu pora gitu. Ndak apa kita pokoknya jalani dulu aja. Jalani dulu terus perbanyak relasi. Gaul itu insya Allah nanti. Ya kalau pedagang kan harus seperti itu. Iya. Dagang menengan toh. Itu kalau yang untuk pengusaha madu ya jaga kualitas karena kejujuran. Madu itu kan dikonsumsi. Jadi dikonsumsi rata-rata orang konsumsi madu itu kan untuk kesehatan. Supaya sehat gitu. Betul, Jadi keaslian, kemudian kualitas itu kita jaga. Misalnya kita ada persaingan ya kan, persaingan harga itu biasa lah gitu. Yang penting kita yakin itu karena ada pasarnya sendiri. Kita misalnya sing enek sing murah ya berarti dia memang senangane sing tuku murah, enek sing larang ya berarti pasarnya larang ada sendiri. Mahal itu karena kualitas. Ya dan relatif ya. Tinggal kita memilih aja dan nggak masalah. Banyak pokoknya madu juga banyak yang yang usaha, kemudian jenisnya juga banyak, monggo silahkan. Yang penting menjaga kualitas terutama gitu. Itu terpenting ya. Baik. Terima kasih Mas Wahyu Mahendra kedatangannya jauh-jauh dari Jawa Timur. Semoga nanti semakin lancar sukses usaha madunya. Kita bagian dari sosialisasi. Sosialisasi mengedukasi masyarakat untuk lebih aware, lebih ngeh, lebih tahu tentang madu, kualitas madu yang harus kita konsumsi benar-benar berkualitas dan tidak mudah terprovokasi madu-madu yang Mas. Ya sama itu loh mitos-mitos itu jangan. Mitos yang salah itu kalau sudah saya sampaikan tadi. Madu asli atau enggak bawa aja ke rumah. Apa? Iki dirungok kayak wong omah ya. Saya mesti
ditanyai kayak gitu. Gitu ya. Akhirnya saya Ahmad Fauzan, Alek. Mas Narto. dan juga Mas Saya Wahyu Mahendra dari Ngawi Jawa Timur mengucapkan banyak terima kasih. Sukses selalu untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah.